Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai pembelahan sel meiosis. Bersama saya Nurisnawati Kusuma SPMPD dari SMA Negeri 3 Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini mampu memahami proses pembelahan sel meiosis. Yang kedua, mampu menganalisis perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Generasi SMART, meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Ciri dari pembelahan meiosis yaitu terjadi pada sel kelamin, tujuan pembelahan untuk pembentukan gamet, kandungan genetik berbeda dengan sel induk, jumlah sel anak yang dihasilkan 4 sel, jumlah pembelahan 2 kali, dan jumlah kromosom pada sel anak setengah dari sel induknya atau bersifat haploid. Pindah silang atau crossing over terjadi pada akhir profase 1. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Generasi SMART. Pada pembelahan meiosis yang pertama terdiri dari 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada fase profase 1, perhatikan gambar berikut. Pada gambar, tentunya terlihat ada beberapa tahap dari tahapan profase 1. Yang pertama adalah fase leptoten, ditandai dengan benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom. Fase sigoten, kromosom yang sama bentuknya atau kromosom homolog berdekatan dan saling bergandeng disebut dengan bivalen. Fase pakiten, tiap bagian kromosom homolog mengganda tetapi masih dalam satu ikatan sentromer sehingga membentuk tetrad. Fase yang keempat adalah diploten, kromatid dan tiap-tiap belahan kromosom memendek dan membesar sehingga terjadi pindah silang atau crossing over. Peristiwa inilah yang merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu pada makhluk hidup. Fase yang kelima dari profase pertama adalah diakinesis. Sentrosom membentuk 2 sentriol yang masing-masing membentuk benang-benang spindle. Membran inti menghilang. Tahap yang kedua adalah metafase yang pertama dapat dilihat pada gambar. Pada fase ini, tetrad kromosom berada di bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang-benang spindle atau mikrotubula melekatkan diri pada setiap sentromer kromosom. Ujung benang spindle yang lain membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Pada fase selanjutnya adalah fase anafase yang pertama. Berdasarkan gambar, tiap kromosom homolog atau yang berisi 2 kromatid kembarannya masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Tujuan anafase 1 adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, tahap yang keempat adalah fase telofase yang pertama. Dapat terlihat pada gambar dengan ciri kromosom-kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan. Di sini akan terjadi sitokinesis yang pertama
Setiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan 2 sel masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Dan interkinesis. Tahap ini di antara 2 pembelahan meiosis. Tidak terjadi perbanyakan replikasi DNA. Hasil pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kromosom tersebut masih berisi sepasang kromatid, yang berarti kandungan DNA-nya masih rangkap atau diploid. Pada pembelahan yang kedua, tentunya tahapnya sama dengan pada pembelahan yang pertama. Kita kenal dengan meiosis 2. Pada tahap meiosis 2, terjadi tahap-tahap yang serupa pada meiosis yang pertama. Generasi SMART, perhatikan gambar profase yang kedua. Pada fase profase kedua ini, kromatid kembaran masih melekat pada setiap sentromer kromosom. Selanjutnya, fase metafase kedua terlihat pada gambar bahwa setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, yaitu satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Tahap selanjutnya adalah anafase yang kedua. Pada anafase yang kedua, benang-benang spindle mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini dikenal dengan kromosom. Tahap selanjutnya adalah telofase yang kedua. Berdasarkan gambar yang terlihat, kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil akhir akan terbentuk 4 inti yang mengandung setengah kromosom atau haploid dan 1 salinan DNA. Nah, terjadilah sitokinesis yang kedua. Tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar yang bersifat haploid. Generasi SMART. Selanjutnya yang perlu kalian pahami adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis dengan mengamati tabel berikut. Ada beberapa perbedaan dari mitosis dan meiosis. Yang pertama, tujuan pembelahan. Pada mitosis, tujuannya untuk pertumbuhan sel dan regenerasi. Pada meiosis, untuk pembentukan sel gamet. Tempat berlangsungnya mitosis pada sel tubuh, meiosis pada sel kelamin. Jumlah sel anakan dan kromosom pada mitosis, 2 sel anakan yang memiliki kromosom sama seperti induknya atau diploid. Sedangkan pada meiosis, 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya atau bersifat haploid. Pada tahap pembelahan mitosis terjadi dalam 1 kali pembelahan, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Pada mitosis tidak terjadi pindah silang, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang pada profase yang pertama. Kandungan genetik pada mitosis, sel anakan identik dengan sel induknya, sedangkan pada meiosis berbeda satu sama lain dan berbeda dengan sel induknya. Generasi SMART. Untuk lebih memahami materi mengenai meiosis, ada beberapa contoh soal. Yang pertama adalah peristiwa pindah silang atau crossing over pada pembelahan meiosis terjadi pada tahap. Jika kita berbicara pindah silang, maka peristiwa pindah silang terjadi pada fase diploten, yaitu pada profase 1.
Inilah salah satu yang membedakan antara meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Karena pindah silang terjadi di profase 1 dan di profase 2 tidak lagi terjadi. Sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu pada profase yang pertama. Soal yang kedua, dapat kita lihat bahwa berikut gambar pembelahan sel pada sel hewan melalui tahapan meiosis. Perhatikan gambarnya. Tahapan yang ditunjuk pada gambar 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah, kalau kita melihat dari gambar tersebut, tentunya pada gambar nomor 1 itu adalah peristiwa telofase yang kedua, di mana dicirikan kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Gambar yang kedua adalah anafase kedua. Benang-benang spindel mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Yang ketiga, gambar profase 2, kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Dan gambar yang keempat adalah metafase 2, di mana setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Solusi cerdas yang bisa kita gunakan adalah tahap pembelahan. Kita singkat dengan PROMAT, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Biasa kita singkat dengan persiapan di tengah jalan kutub. Sehingga jawaban yang tepat adalah poin E. Generasi SMART. Soal yang ketiga adalah perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang meiosis. Kita lihat poin yang pertama. Pada tahap anafase 1 terjadi pembelahan sentromer. Yang kedua, pembelahan khusus untuk pembentukan telur dan sperma. Yang ketiga, memelihara jumlah sel dari generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, menghasilkan 4 sel yang identik dengan sel induknya. Dan yang kelima, setiap gamet menerima setengah kromosom yang terkandung di dalam sel tubuh induknya. Jika kita melihat dari pernyataan yang ada, maka pernyataan yang benar tentang meiosis adalah tiap kromosom homolog masing-masing ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Pembelahan terjadi pada sel gamet dan tujuan pembelahan untuk pelestarian. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah poin C. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi SMART berkarakter cerdas Ki.